Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlen Febrian. Saya dari kelas PS2, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai organisasi berkas sekuensial. Yang pertama yaitu ada pengertian dari organisasi berkas sekuensial. Organisasi berkas sekuensial adalah cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan sekumpulan record-record dalam sebuah berkas. Di dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu record ini dibuat, record-record tersebut direkam secara berurutan. Selanjutnya, setelah dari pengertian tersebut, ada kelebihan dan kekurangan dari organisasi berkas sekuensial. Yang pertama yaitu kelebihan. Adapun kelebihan utama dari teknik organisasi berkas sekuensial adalah kemampuan untuk mengakses record berikutnya secara cepat. Sedangkan kekurangan dari organisasi berkas sekuensial tersebut adalah kita tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Setelah dari pengertian serta kelebihan dan kekurangan, ada pula media penyimpanan berkas sekuensial. Berkas sekuensial dapat disimpan dalam SASD seperti magnetic tape atau pada DASD seperti magnetic disk. Beberapa alasan untuk menyimpan berkas sekuensial pada DASD diantaranya yaitu pada umumnya komputer dihubungkan dengan sedikit tipe drive sehingga tidak cukup untuk menunjang program aplikasi yang banyak membutuhkan berkas sekuensial. Contohnya seperti jika 3 berkas sekuensial seperti master file, transaction files, dan AppData master file yang digunakan oleh sebuah program. Karena hanya ada 2 tipe drive, maka salah satu dari ketiga berkas tersebut disimpan di dalam disk. Setelah media penyimpanan berkas sekuensial, ada pula pembuatan berkas sekuensial. Pembuatan berkas sekuensial meliputi penulisan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Pembuatan berkas transaksi sekuensial meliputi tugas-tugas, di antaranya ada pengumpulan data, lalu ada perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin, lalu ada pengeditan data, setelah itu ada pemeriksaan transaksi yang ditolak, dan yang terakhir yaitu ada penyortiran edit data. Selain dari pembuatan berkas sekuensial, ada pula pembuatan berkas laporan sekuensial. Di dalam pembuatan berkas laporan sekuensial dikenal ada 3 jenis record. Yang pertama yaitu ada header record, yaitu mencakup report header page header dan group header, dikenal sebagai informasi pengenal. Lalu yang kedua ada detail record, yaitu mencakup isi laporan yang umumnya disusun dalam kolom. Yang terakhir ada folder record, yaitu mencakup report folder, page folder, dan group folder, dikenal sebagai informasi ringkasan. Selanjutnya yaitu ada update terhadap berkas sekuensial. Telah kita ketahui bahwa master file berisi data yang relatif tetap, tetapi kadang-kadang kita perlu mengadakan perubahan pada berkas tersebut. Hal ini kita sebut sebagai proses update. Frekuensi di mana sebuah master file harus di-updata bergantung pada faktor-faktor seperti yang pertama ada tingkat perubahan data, yang kedua ada ukuran dari master file, yang ketiga ada kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file, dan yang terakhir ada file activity ratio. Mungkin hanya itu saja presentasi saya hari ini untuk mata kuliah sistem berkas. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat atau materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.